Halo semua, selamat datang di channel Into United, tempat di mana setiap detik berita Manchester United selalu terasa penting. Di edisi hari ini, kami punya sederet kabar terkini seperti alasan dibalik gagalnya Bryan Mbeumo menjalankan debut perdananya, komentar Ruben Amorim atas kemenangan dari West Ham, sejauh mana usaha United dalam memburu striker baru, masukan berharga dari sang legenda yang menganggap Manchester United tidak perlu mencari striker baru, serta sikap klub terhadap 4 pemain buangan setelah kepindahan Marcus Rashford ke Barcelona. Sebelum kita mulai, silahkan klik subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru Manchester United. Dan jangan lupa isi kolom komentar dengan pendapat kalian. Glory Glory Man United. Manchester United memulai Premier League Summer Series 2025 dengan hasil positif. Bermain di bawah teriknya Matahari New Jersey, Setan Merah berhasil menekuk West Ham United 2-1 di MetLife Stadium berkat brace dari sang kapten, Bruno Fernandes, dengan absennya beberapa pemain seperti Bryan Mbeumo, Joshua Zirkzee, Noussair Mazraoui, Andre Onana, dan Lisandro Martinez. Ruben Amorim membuat perubahan dalam starting 11 untuk laga ini. Posisi kiper tetap diisi Altay Bayindir. Namun kali ini Matthijs de Ligt ditemani Leny Yoro yang menggantikan peran Mazraoui sebagai bek tengah kanan dan pemain muda Aiden Heaven di posisi bek tengah kiri menggantikan Luke Shaw. Di lini tengah, hanya Amad Diallo yang tetap dipertahankan. Sementara 3 pemain yang menemaninya kali ini adalah Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo, dan Patrick Dorgu di sayap kiri. Sementara itu, peran duo nomor 10 diisi oleh Bruno dan Matheus Cunha untuk mendukung Rasmus Højlund di posisi ujung tombak. Dari menit pertama, United langsung menekan. Baru 40 detik berjalan, Bruno Fernandes mengirim through ball cantik ke arah Rasmus Højlund. Striker muda Denmark itu menyambutnya dengan tembakan kaki kiri. Sayang tembakannya itu hanya menghantam tiang gawang. Tapi tekanan itu terus berlanjut. Menit keempat, Alphonse Arenheaven, bek muda United dijatuhkan di kotak penalti. Tanpa ragu, wasit menunjuk titik putih, dan siapa lagi kalau bukan Bruno Fernandes yang maju sebagai eksekutor. Seperti biasa, dia mengirim bola ke sudut bawah gawang, mengecoh Areola dan membawa United unggul cepat 1-0. United tak mengendur. Højlund, Cunha, bahkan Amad terus bergantian memberi tekanan. Leny Yoro tampil solid di lini belakang sekaligus ikut mengancam lewat bola mati. Sayangnya, sundulannya di menit 33 hanya melebar tipis. Menit ke-38, Ugarte, gelandang yang tampil mengesankan, membuka ruang dan mengirim bola matang ke Amad Diallo yang mencetak gol indah. Sayangnya, gol itu dianulir karena offside tipis. Babak pertama ditutup dengan skor 1-0. Babak kedua dimulai dengan tekanan yang sama. Kilman kehilangan bola akibat pressing Højlund. Bola mengalir ke Fernandes, 1-1 dengan Areola. Sayang, tembakannya terlalu lemah dan mudah diamankan. Namun kesempatan kedua tak disia-siakan. Menit ke-52, kiper West Ham melakukan blunder dengan umpan yang salah arah. Bola dipotong Kobbie Mainoo dan kembali ke Bruno. Dengan sentuhan halus, Kapten Portugal itu mencip bola ke pojok gawang, indah dan presisi, skor menjadi 2-0. Awal dari pergerakan Todibo dan umpan Soucek, Jarrod Bowen mendapat ruang dan melepas tembakan keras yang tak bisa dibendung Bayindir. Skor berubah 2-1. Amorim langsung merespons dengan mengganti seluruh pemain outfield di menit ke-66, memberi kesempatan bagi pemain muda. West Ham juga melakukan rotasi besar-besaran, dan tempo laga sedikit menurun. Namun drama belum berakhir. Di masa injury time, Bowen nyaris menyamakan kedudukan, tapi Altay Bayindir tampil sebagai pahlawan dengan refleks luar biasa, menepis bola keras dan memastikan kemenangan tetap milik United. Kemenangan ini bukan hanya soal hasil, tapi juga tentang progres identitas tim. Meski Bryan Mbeumo belum tampil karena belum fit, permainan kolektif United terlihat solid dan menjanjikan. Bryan Mbeumo, winger lincah yang baru direkrut dari Brentford itu belum juga menjalani debutnya untuk Setan Merah. Dalam konferensi pers pasca laga, pelatih kepala Ruben Amorim mengonfirmasi bahwa Mbeumo belum akan tampil dalam waktu dekat. Bryan memulai dengan perlahan, ujar Amorim kepada MUTV. Ia tidak akan bermain di laga berikutnya, tapi kami harap bisa menurunkannya di pertandingan terakhir tur melawan Everton. Mbeumo memang tengah membangun kembali kebugarannya usai bergabung terlambat dalam latihan pramusim. Dia disebut tertinggal secara fisik dibanding rekan-rekannya. Amorim menegaskan bahwa pemain asal Kamerun itu tidak akan dipaksakan tampil terlalu cepat. Tujuannya jelas, yaitu meminimalkan risiko cedera dan memastikan Mbeumo bisa tampil maksimal saat kompetisi resmi dimulai. Itu artinya Mbeumo juga akan absen saat United menghadapi Bournemouth di laga kedua Premier League Summer Series yang akan berlangsung di Soldier Field, Chicago.
Laga itu sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada Kamis pagi pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Mbeumo menjadi salah satu rekrutan paling dinanti musim panas ini. Musim lalu di Brentford, ia mencetak 20 gol dan 7 assist di Premier League. Kecepatan, agresivitas, dan fleksibilitasnya di lini depan diyakini sangat cocok dengan gaya bermain Amorim. Tapi seperti kata sang pelatih, kami tidak ingin terburu-buru. Selain Mbeumo, dua pemain lain juga masih menepi. Joshua Zirkzee sedang memulihkan diri dari cedera ringan, sementara Nusair Mazraoui absen karena benturan kecil. Amorim memastikan keduanya akan dipantau terus sebelum diturunkan dalam sisa laga Tour di Amerika. Berikutnya, United akan menghadapi Bournemouth, tim yang baru saja menekuk Everton 3-0. Laga ini akan jadi ujian berat, apalagi tanpa Mbeumo, Zirkzee, dan Mazraoui. Tapi bagi Amorim, ini adalah kesempatan melihat kedalaman skuadnya lebih jauh. Manajer Ruben Amorim mempunyai banyak hal menarik yang disampaikan pada konferensi pers seusai kemenangan atas West Ham. Ini benar-benar berbeda dari musim lalu, kata Amorim. Kita tidak menderita, kita mencetak gol lebih dulu, itu membantu permainan berkembang. Memang, gol cepat dari Bruno Fernandes membuat tempo pertandingan langsung berada di tangan United, tim bermain lebih tenang, pressing tinggi berjalan efektif, dan transisi ke serangan terasa lebih mulus. Amorim menyoroti pentingnya menguasai bola lebih lama ketika berhasil merebutnya, agar bisa membangun serangan lebih matang di area sepertiga akhir lawan. Ia ingin tim lebih sabar, lebih taktis, dan tahu kapan harus mencari ruang kecil di area berbahaya. Namun, saat United melakukan pergantian besar-besaran di babak kedua, dinamika permainan pun berubah. Kami mengontrol pertandingan sampai West Ham mencetak gol. Tapi setelah itu, kami melakukan banyak pergantian dengan pemain muda, dan itu membuat kami sedikit menderita. Jelas Amorim. Meski begitu, ia menganggap momen itu sebagai ujian bagus untuk para pemain muda. Itu adalah ajang belajar yang berharga bagi mereka. Saat ditanya siapa yang paling menonjol dalam laga ini, Amorim memilih untuk tidak terlalu personal, tapi tetap memuji kontribusi rekan-rekannya sangat bagus. Matescunya juga tipe pemain yang bisa membawa bola dan mengubah permainan. Itu sesuatu yang kami kurang musim lalu. Di lini tengah, duet Kobbie Mainoo dan Manuel Ugarte di babak pertama juga mendapat pujian tinggi. Kombinasi energi, visi, dan teknik mereka menjadi fondasi dominasi United di lini tengah selama babak pertama. Tapi, satu hal penting yang ditekankan Amorim adalah soal taktik. Ia ingin para pemain tidak hanya tahu apa yang harus dilakukan, tapi juga mampu membaca permainan. Sekarang lawan sering membangun serangan dengan cara yang tak terduga. Gelandang turun ke belakang, bek mulai overlap. Kita tidak bisa lagi mengandalkan prediksi konvensional. Para pemain harus siap untuk segala situasi, dan itu yang kami latih. Salah satu dalam maupun di luar lapangan. Tapi, dia juga mengingatkan bahwa Bruno kadang terlalu ingin membantu, sampai kehilangan fokus terhadap perannya sendiri. Dia sering bermain sambil menahan rasa sakit, tapi kadang dia terlalu memaksa untuk membantu semua orang. Dia harus percaya bahwa pemain yang lain juga bisa melakukan tugasnya. Terkait posisi Bruno, Amorim menyebut bahwa musim lalu ia terlalu sering menarik sang kapten bermain lebih dalam untuk membantu build up yang akhirnya membuat Bruno tak maksimal di dekat kotak penalti. Kini, dengan kehadiran pemain seperti Bryan Mbeumo, Matescunya, dan berkembangnya Kobbie Mainoo, Bruno akan punya lebih banyak support, dan itu bisa jadi kunci utama produktivitas lini serang United musim ini. Lalu, bagaimana dengan susunan pemain untuk laga pembuka melawan Arsenal? Amorim menegaskan bahwa semua masih mungkin berubah. Kami tak punya banyak minggu atau laga tersisa sebelum Premier League dimulai. Beberapa pemain yang tampil di babak kedua mungkin saja bermain melawan Arsenal. Tapi saya belum buat keputusan final. Sama Ruben Amorim. Filosofinya mulai terasa, intensitas permainan meningkat, dan skuad terlihat makin kompak. Satu hal yang pasti, musim ini akan sangat menarik untuk disaksikan. Legenda Manchester United Rio Ferdinand memberikan peringatan keras kepada mantan klubnya. Dalam pernyataan terbaru di kanal YouTube pribadinya, Ferdinand secara terbuka menyarankan United untuk tidak merekrut striker muda RB Leipzig Benjamin Sesko. Sesko memang jadi buah bibir di bursa transfer musim panas ini. Usianya baru 22 tahun, tapi sudah mencetak banyak gol dan diincar tim-tim top Eropa. Arsenal dan Newcastle pun ikut memburunya. Tapi menurut Rio, ini bukan saat yang tepat bagi United mengambil risiko pada pemain muda yang belum terbukti di level tertinggi. Saya tidak meragukan Sesko sebagai pemain, ujar Rio. Tapi United butuh pengalaman di lini depan. Mereka sudah punya Højlund, Zirkzee, bahkan Cido. Semua masih muda dan belum matang. Faktanya, musim lalu, kombinasi Højlund dan Zirkzee hanya menyumbang 7 gol di Premier League.
sebuah catatan yang ikut berkontribusi pada finish terburuk Manchester United sepanjang sejarah klub di Liga Inggris. United sudah belanja besar musim panas ini. Mereka mendatangkan Matheus Cunha seharga 62,5 juta pound dan Bryan Mbeumo senilai 71 juta pound. Tapi dua pemain ini bukan striker murni, bukan tipe number 9 sejati seperti Šeško, dan itu jadi alasan mengapa Šeško dianggap pilihan yang cocok bagi United. Namun menurut Rio, United justru butuh pemain yang bisa jadi panutan di lini depan. Mereka butuh seseorang yang bisa dilihat oleh para striker muda itu dan berkata, inilah cara bermain sebagai striker utama, tegasnya. Lalu siapa yang lebih cocok menurut Ferdinand? Dia menyebut nama Ollie Watkins dari Aston Villa. Striker berusia 28 tahun ini sudah terbukti tajam di Premier League dan punya fisik serta pengalaman yang dibutuhkan United saat ini. Tapi menariknya, Ferdinand justru mengatakan kalau dia punya nama lain yang jauh lebih penting untuk dibeli dan dia bukan seorang striker. Kalau saya tak dapat penyerang, saya akan pilih gelandang. Dan satu nama yang cocok adalah Carlos Baleba dari Brighton. Baleba adalah gelandang berusia 21 tahun asal Kamerun yang musim lalu tampil luar biasa bersama Brighton. Dia didatangkan dari Lille seharga 26 juta pound dan dia langsung jadi andalan bagi Brighton. Dalam 34 penampilan musim lalu, dia menunjukkan energi luar biasa, kemampuan membawa bola, disiplin taktik, dan kekuatan fisik yang jarang dimiliki gelandang seusianya. Ferdinand menyebut Baleba sebagai pemain yang bisa melakukan segalanya di lini tengah. Dia akan berdampak besar bagi United. Dia bisa membebaskan gelandang lain dari tugas bertahan, karena dia bisa melakukan semuanya sendirian. Dan yang menarik, gaya main Baleba sangat cocok dengan skema pelatih Ruben Amorim. United memang sedang membangun ulang identitas mereka. Bukan hanya mengejar nama besar, tapi pemain yang sesuai dengan sistem Amorim. Jadi, Rio Ferdinand menyarankan United untuk berpikir dua kali sebelum merekrut Benjamin Šeško. Menurutnya, uang itu lebih baik dialihkan ke nama yang lebih siap dan sesuai kebutuhan tim. Apakah Anda setuju dengan Rio? Haruskah United utamakan striker? Atau justru fokus di lini tengah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bicara soal perburuan striker baru, Manchester United dan Newcastle memasuki babak baru dalam perburuan mendapatkan Benjamin Šeško. Penyerang muda tersebut muncul sebagai salah satu target utama dua klub Premier League tersebut. Pemain berusia 22 tahun ini memang sudah lama masuk radar setan merah. Bahkan musim panas lalu, United sempat mencoba mendekatinya. Namun saat itu pihak Leipzig menolak mentah-mentah. Kini, dengan performanya yang kian menjanjikan dan harga pasar yang lebih realistis di kisaran 60-70 juta pound, minat United kembali menguat. Di bawah manajer Ruben Amorim, United tengah melakukan perombakan besar di lini depan, dan meski sudah mendatangkan Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, Amorim dikabarkan tetap ingin menambah satu striker lagi. Dan Šeško dianggap punya profil yang cocok, dia tinggi, kuat, cepat, dan masih muda. Sementara itu Newcastle juga masuk dalam perburuan. Mereka sedang mencari pengganti Alexander Isak yang sudah siap dilepas karena Isak telah didekati klub-klub top Eropa dan tim-tim kaya dari Arab Saudi. Jika sampai Isak pergi, Newcastle menginginkan Šeško sebagai pengganti yang logis dan sepadan. Pujian dari rekan setimnya pun memperkuat aura positif seputar Šeško. Riedel Baku, pemain Leipzig, mengaku terkesan melihat Šeško sejak latihan pertama bersama. Dia belum mencapai potensi maksimalnya. Tapi dari yang saya lihat sekarang, dia sangat mengesankan. Dia punya segalanya untuk jadi pemain kelas dunia, kata Baku dalam wawancara dengan 442. Tak hanya itu, Yussuf Poulsen, ikon RB Leipzig, bahkan menyebut Šeško sebagai rekan penyerang terbaik yang pernah bermain bersamanya. Ini adalah pujian yang sangat besar mengingat rekam jejak Poulsen bersama banyak striker top. Dia punya kekuatan, teknik, kecepatan dan yang terpenting, mentalitas yang tepat untuk berkembang, ungkap Poulsen kepada TNT Sports. Banyak yang menyebut postur dan gaya bermain Šeško sebagai kombinasi Erling Haaland dan Edin Dzeko. Dengan tinggi badan 190 cm, Šeško punya kekuatan duel udara, tetapi juga lincah di ruang sempit dan punya kecepatan mengejutkan untuk ukuran tubuhnya. Perjalanan karirnya pun solid, tampil gemilang di Liefering, bersinar di RB Salzburg, lalu melanjutkan progres di Bundesliga bersama Leipzig. Tak heran jika klub-klub top mulai bergerak cepat. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan Leipzig dan tentu saja Šeško sendiri. Apakah ia akan bertahan satu musim lagi di Jerman demi mematangkan permainannya, atau menerima tantangan baru di Premier League? Yang jelas, Manchester United dan Newcastle sedang mengintai dan akan saling sikut demi mengamankan tanda tangan striker yang disebut-sebut bakal menjadi bintang besar berikutnya di Eropa.
Manchester United telah mengambil keputusan tegas untuk tidak lagi mengejar Alexander Isak, meski striker Swedia itu sangat ingin meninggalkan Newcastle musim panas ini. Isak, yang dikeluarkan dari skuad tur pramusim Newcastle ke Singapura dan Korea Selatan, telah menyampaikan keinginannya untuk mencari tantangan baru di luar St. James Park. Sang penyerang berusia 25 tahun sebenarnya merupakan sosok ideal untuk taktik Ruben Amorim. Dia cepat, klinis, dan serbaguna. Namun, banderol 150 juta pound yang dipasang Newcastle dianggap tidak masuk akal oleh manajemen Setan Merah. Liverpool kini menjadi favorit utama untuk mendapatkan Isak walaupun sudah membayar 69 juta pound untuk Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt. Namun dengan kepindahan Luis Diaz ke Bayern Munchen, Liverpool kini memiliki dana segar untuk merealisasikan transfer Isak dari Newcastle. Sebenarnya Amorim sangat membutuh pada 2022 seharga 63 juta pound. Isak menjadi salah satu striker paling bernilai di Eropa. Namun, dengan pengeluaran besar United yang sudah mencapai 133,5 juta pound untuk Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, ruang gerak mereka di bursa transfer menjadi semakin sempit. Terlebih, klub harus patuh pada aturan Profit and Sustainability Regulations atau PSR yang membatasi pengeluaran tanpa pemasukan yang seimbang. Satu langkah cerdas yang telah dilakukan klub adalah meminjamkan Marcus Rashford ke Barcelona, yang menghemat gaji sekitar 12 juta pound dalam satu musim. Kini United lebih berfokus untuk menjual pemain-pemain yang sudah tak masuk rencana Amorim terlebih dahulu sebelum kembali merekrut striker baru. 4 nama yang masuk daftar jual saat ini adalah Alejandro Garnacho, yang kabarnya tertarik pindah ke Chelsea. Klub London itu juga disebut tertarik, dan bisa membuka peluang kesepakatan barter dengan Nicolas Jackson. Jadon Sancho, yang diminati Juventus dan negosiasi yang berjalan dengan positif bisa segera melancarkan kepindahannya ke Italia. Anthony, yang habis masa pinjamannya di Real Betis dan kini juga masuk radar Atletico Madrid dan klub Arab Saudi Al Nassr. Tyrell Malacia, bek kiri yang tidak memiliki nilai besar di bursa transfer. Dengan strategi transfer yang kini berpijak pada penjualan lebih dulu sebelum pembelian, United tampaknya menempuh jalur yang lebih realistis. Target-target besar seperti Isak, Jackson, dan Sesko masih sangat menarik secara teknis, namun secara finansial mereka belum masuk akal. Ruben Amorim siap menghidupkan kembali bomb squad miliknya di Manchester United. Bomb squad adalah istilah yang diberikan kepada 5 pemain senior yang saat ini diasingkan. Mereka adalah Jadon Sancho, Anthony, Alejandro Garnacho, dan Tyrell Malacia. Ditambah Rashford yang sudah dipinjamkan ke Barcelona. Sinyal tegas kembali dikirim sang manajer untuk keempat nama yang masih bertahan di Carrington dan tidak diikutsertakan dalam tur pramusim di Amerika bersama United. Amorim memberikan alasan mengapa mereka tidak dibawa tur. Amorim mengatakan, kami ingin tim yang sehat, yang benar-benar menghargai makna bermain untuk Manchester United. Dia ingin skuad yang solid, yang saling mendukung, dan menyadari betapa spesialnya mengenakan seragam Setan Merah. Tapi apakah keempat pemain ini benar-benar akan dijual? Amorim menegaskan jika tidak ada klub yang menawar sesuai harga yang diminta klub, mereka akan kembali ke tim utama. Saya tahu Jason Wilcox dan Omar Barada punya angka untuk mereka. Kalau tidak ada yang menawar setara, mereka tetap pemain United. Saya siap menerima mereka kembali, ujar Amorim. Dan ini bukan gertakan. Dia mengingatkan, tahun depan ada kompetisi paling bergengsi yaitu Piala Dunia. Dan kalau ingin tampil di sana, para pemain harus mendapatkan menit bermain reguler di klub. Kompetisi internal bisa jadi senjata rahasia United musim depan. Amorim membandingkan mereka dengan attitude 2 pemain rekrutan anyar. Dengan Bryan dan Matheus, kami menjadi tim yang lebih baik. Mereka rendah hati, mau bekerja keras, dan yang terpenting mereka memilih untuk datang ke sini. Padahal mereka punya opsi lain termasuk bermain di Liga Champions bersama klub lain. Tapi mereka tetap memilih Old Trafford, meski tahu situasi klub ini sedang tidak ideal. Soal striker utama, Amorim belum panik. Walaupun terus dikabarkan sedang mengincar striker baru, Amorim masih percaya pada Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee. Dia mengatakan, kami tidak bisa asal beli. Kalaupun harus memulai musim dengan skuad ini, saya sudah siap. Yang penting adalah semua pemain ingin berada dan bermain di sini. Demikian rangkuman lengkap dari berbagai dinamika terbaru seputar Manchester United. Kami akan terus menghadirkan update terpercaya, analisis mendalam, dan pandangan kritis seputar Manchester United langsung ke layar Anda. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar Anda di